Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Sebelumnya kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pendengaran kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami masing-masing, agar firman-Mu ini boleh kami baca, dengar, dan renungkan dengan baik. Terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita di sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah bacaan kita malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, lebih mudah mana berusaha mencegah setiap mulut agar tak bicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tak mudah tersinggung atau terprovokasi? Dan lebih penting mana berusaha menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Bacaan kita di sore hari ini menceritakan tentang seorang Demetrius yang menimbulkan huru-hara di Efesus. Demetrius ini seorang tukang perak. Ia membuat kuil-kuilan Dewi Artemis, dewi yang disembah di Efesus. Penjualan peraknya cukup bagus dan mendapat keuntungan. Bahkan pekerja-pekerjanya pun banyak mendapat upah. Demetrius tersinggung atau tidak terima dengan ucapan atau ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa
apa yang dibuat tangan manusia bukanlah dewa. Menurut Demetrius, ini sangat berbahaya untuk usahanya dan juga untuk kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka yaitu Dewi Artemis yang mereka sembah akan kehilangan kebesarannya. Begitupun dengan usahanya, mungkin ia akan mengalami kerugian. Untuk itu, Demetrius menghasut para pekerjanya sehingga terjadilah huru-hara di seluruh kota. Kemudian mereka berkumpul di dalam gedung kesenian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanyakan dari masyarakat yang berkumpul atau orang-orang Efesus ini, mereka hanya ikut-ikutan dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga mereka hanya berkumpul bersama-sama, berteriak-teriak seperti yang kita lihat pada yang kita baca tadi. Selama 2 jam mereka berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu sebenarnya Paulus hendak datang untuk hadir menyelesaikan persoalan ini, tetapi rekan-rekannya tidak membiarkan ia datang agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Seperti yang kita lihat pada ayat yang ke-35 dan seterusnya, ada seorang panitera datang dan menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa jikalau Demetrius keberatan, ia bisa mengajukan di sidang-sidang pengadilan ataupun bisa lewat gubernur, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan adil dalam sidang rakyat yang sah. Dengan perkataan panitera ini, orang-orang yang berkumpul dalam gedung kesenian itu membubarkan diri. Mereka semua bubar. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita singkat ini, kita berada di posisi yang mana? Apakah Demetrius yang takut usahanya bangkrut, lalu menghasut pekerja-pekerja untuk membuat kekacauan, menyebarkan isu-isu kepercayaan demi kepentingan dia pribadi? Apakah kita berada di posisi orang-orang Efesus yang hanya ikut-ikutan tanpa tahu apa masalah yang sedang terjadi? Atau kita di posisi seorang panitera yang menenangkan, memberi solusi, mengarahkan ke jalan atau ke jalur yang benar? Ataukah kita seperti Paulus yang memilih diam, melihat situasinya sampai aman sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang lebih dalam? Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa memang kita tidak bisa mengontrol setiap orang agar bicara sembarangan, agar tidak berbicara sembarangan. Karena semua orang punya hak berbicara, semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Jika kita merasa tidak sependapat atau merasa dirugikan atau merasa terancam usaha atau bisnis, sebaiknya kita menanggapinya dengan cara yang benar. Misalnya, kita langsung bertemu dengan orangnya, menyelesaikan masalahnya langsung, atau kita mengadu atau membuat laporan atau pengaduan pada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan masalahnya. Atau juga kita bisa diam-diam meningkatkan kualitas barang yang kita buat
sehingga usaha kita itu tidak menjadi bangkrut tetapi malah menambah penghasilan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita hidup seperti Demetrius, menyebarkan isu, memprovokasi, atau membuat kekacauan. Janganlah juga kita hidup seperti orang-orang di Efesus yang hanya ikut ramai, ikut menghujat tanpa tahu apa alasan yang sebenarnya. Baiknya kita hidup seperti seorang panitera dalam cerita bacaan kita sore hari ini yang menenangkan, tidak memprovokasi, tetapi memberi solusi dan membawa damai dimanapun kita berada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mudah untuk mengendalikan orang lain, lebih mudah untuk kita mengendalikan atau menguasai diri kita sendiri. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang gampang sekali termakan isu, apalagi isu-isu agama, isu-isu kepercayaan. Dan jika hal itu membuat kita terganggu, maka biarlah kita tetap memegang teguh firman Tuhan, sehingga iman percaya kita tidak akan goyah, tetapi tetap belajar firman Tuhan setiap saat, sehingga Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi pergumulan hidup kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin.